Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat untuk menjalani aktivitas dengan baik, ya. Oke, terima kasih yang kemarin sudah mengerjakan dan juga walaupun mengerjakan tugas, mengerjakan ulang harian juga. Pak Guru ucapkan terima kasih. Untuk hari ini Pak Guru membuat video ini untuk menyimpulkan dan juga untuk kayak perkenalan lah ya, karena kita belum pernah berjumpa secara fisik mungkin ya. Jadi Pak Guru ingin kalian lebih mengenal Pak Guru juga ingin lebih mengenal kalian dengan cara ya seperti ini karena memang kondisinya sedang seperti ini. Oke, hari ini Pak Guru ingin menyimpulkan materi di bab yang kelima, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian mungkin sudah punya LKS-nya ya, Pak Guru juga sudah pegang ini LKS-nya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri di rumah. Nanti mungkin Pak Guru akan memberikan beberapa tugas, ataupun besok Pak Guru akan memberikan tugas dari LKS ya. Jadi nggak melulu dari tugas-tugas di YouTube. Mungkin ini biar pengenalan dan juga kalian tahu, oh Pak Guru itu seperti ini, Pak Guru seperti ini gitu ya. Oke, langsung saja, singkat saja nanti, hanya simpulan saja nanti, bahwa integrasi itu artinya adalah usaha untuk menyempurnakan atau untuk melakukan penyatuan. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam kebudayaan, bahasa dan lain sebagainya. Itu perlu diintegrasi, perlu disatukan, benar-benar disatukan. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini sering sekali kita menonjolkan sikap kedaerahan. Jawa tuh gini, enggak, Kalimantan tuh lebih kaya, enggak, Sumatera tuh lebih kaya. Akhirnya memungkinkan terjadinya konflik antar daerah, sehingga perlu adanya sebuah integrasi atau penyatuan, bahwa kita tidak perlu mempermasalahkan keunggulan daerah masing-masing. Ya masing-masing daerah punya keunggulan. Cilacap, Banyumas, padahal bahasanya sama, orangnya juga sama. Kenapa mungkin beberapa orang saling mengejek, ya kan? Itu namanya bersifat kedaerahan yang tidak terlalu penting dan tidak tidak perlu untuk dibanggakan satu sama lain. Semuanya punya keunggulan, ya harus saling membantu, justru bukan menjatuhkan. Oke, jadi integrasi itu usaha untuk menyatukan atau menyempurnakan dari berbagai kebudayaan ataupun perbedaan. Itu yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyatukannya hingga sekarang. Makanya kalian generasi muda harus bisa melanjutkan apa yang sudah berusaha untuk diterapkan dari dulu. Ya. Oke. Integrasi itu dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama itu faktor penyebabnya, kenapa sih integrasi ini bisa terjadi. Yang kedua adalah hasilnya ya. Yang pertama adalah penyebab terjadinya integrasi, itu ada 5. Yang pertama adalah integrasi formatif. Integrasi formatif itu adalah integrasi yang disebabkan karena norma-norma tertentu yang berada dalam masyarakat yang membuat masyarakat mereka itu bersatu secara sendiri, secara kesadaran lah. Ya, contohnya di mana? Di Bali. Itu mereka menyatu. Benar-benar bersatu. Ya, contohnya lagi di Jogja, di sebuah kerajaan. Itu kan karena memang adat mereka itu membuat mereka bersatu gitu loh, bukan memecahkan mereka. Yang kedua ada integrasi instrumental. Integrasi instrumental itu terjadi atau disebabkan karena pandangan atau secara visual ada kesamaan antar individu. Jadi contoh, kita melihat ada kesamaan fisik. Ya, contoh biasanya di Kalimantan di suku Dayak. Nah, Dayak. Di suku Dayak itu wanitanya putih-putih. Kata teman-teman saya yang di sana itu, kalau kalian buka kulit singkong dibuka, nah itu kulit orang sana itu kayak gitu putihnya. Saya sih belum pernah lihat sendiri ya. Ya contohnya seperti itu. Jadi karena kesamaan, bisa karena warna kulit sama, juga bisa karena macam-macam. Yang penting ada kesamaan. Pakaian juga bisa, nama juga bisa ya. Misal perkumpulan nama-nama Budi. Nah,
itu kan mereka berkumpul hanya karena namanya sama, ya, itu namanya instrumental. Yang ketiga ada integrasi ideologis. Ideologis itu adalah sebuah pemikiran atau ide-ide. Jadi integrasi ideologis itu terjadi disebabkan karena penyatuan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama tentang masyarakat ataupun tentang nilai-nilai sosial. Contoh di mana? Di Eropa. Di Eropa itu mereka membuat sebuah negara yang kecil-kecil sebenarnya. Dengan Indonesia itu jauh sekali. Namun mereka mampu mengembangkan negaranya sendiri. Ya karena itu, karena mereka menyatu karena ide. Karena pemikiran mereka yang mungkin sekarang itu cerdas. Akhirnya mereka bersatu. Jadilah mereka benua biru. Artinya benua orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa dikatakan mereka orang-orang yang kaya. Karena mereka menguasai perekonomian dunia. Itu integrasi instrumental. Integrasi ideologis. Yang keempat ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena masing-masing orang itu memiliki fungsinya di masyarakat. Jadi apa namanya? Mereka memiliki fungsi di masyarakat sehingga mereka menyatu. Yang lebih realnya mungkin ya kayak perangkat desa. Orang perangkat desa sekarang kan bisa dari mana saja. Akhirnya karena perangkat desa itu misalnya dari luar kota, akhirnya dia ke situ menyatu perangkat desanya kaurnya dari misal di Cilacap, kaur Surabaya, kaur keuangan Sidoarjo, kaur pembangunan dari Jamaika, ya kan. Nah, akhirnya dia menyatu, namanya integrasi fungsional. Yang kelima adalah integrasi koersif. Integrasi yang terbentuk dikarenakan adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi mereka itu bersatu karena dikuasai oleh seseorang ataupun beberapa orang. Contoh di mana? Korea Utara. Korea Utara pemimpinnya namanya siapa yang terkenal? Kim Jong Un, ya. Mereka itu nggak boleh keluar sama sekali ya karena mereka komunis, ya. Sehingga mereka tertekan, tapi ya saya nggak tahu mereka yang merasakan. Tapi sejauh berita mereka warganya itu nggak boleh keluar, nggak boleh nonton TV, nggak boleh ya macam-macam lah, aneh-aneh di sana. Ya, itu penyebab terjadinya integrasi. Kenapa sih integrasi terjadi di dunia ini? Ya, karena 5 itu tadi, ya. Lalu hasil dari integrasi itu apa saja? Itu ada 2. Hasil integrasi ada 2, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi. Asimilasi adalah penggabungan kedua kebudayaan atau lebih yang menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. Ya, jadi ketika asimilasi ini terjadi, ciri khas dari masing-masing daerah hilang. Ya, contoh ketika ya yang sepele aja ya, ketika nonton timnas Indonesia di stadion lah, stadion. Ketika kita nonton timnas itu nggak ada kita Jackmania, kita Boboto, kita Viking, kita Bonek, kita Aremania, ya kan? Kita menyatu bukan karena kita apa-apa, karena kita Indonesia. Ciri khas dari masing-masing supporter itu hilang, ya, menyatu menjadi Indonesia. Itu pada saat nonton bola. Yang kedua, yang pertama itu asimilasi, itu contohnya seperti itu. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah penggabungan dua kebudayaan atau lebih dengan tidak menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan. Contoh ya yang lebih luas yaitu ya Indonesia. Di mana ya? Di Jogja lah yang dekat ya. Itu Jogja itu kota berbudaya. Kenapa berbudaya? Mereka tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan lokal mereka, walaupun mereka bercampur dengan masyarakat asing, luar negeri, dalam negeri juga ikut, tapi mereka menyatu, tapi mereka tidak menghilangkan ciri khasnya masing-masing. Jogja ya begitu, tetap begitu, pendatang juga tetap begitu. Ya, jadi itu namanya akulturasi. Tapi mereka menyatu dengan baik. Ya, itu penyebab dan juga hasil dari integrasi. Selanjutnya ada syarat integrasi. Syarat integrasi itu ada 3. Yang pertama ada kesadaran, yang kedua adanya konsensus bersama, yang ketiga adanya nilai dan norma. Yang pertama ada kesadaran. Kalau nggak sadar nggak mungkin menyatu. Kenapa bisa menyatu? Tidak sadar kok menyatu, Pak? Ya, karena adanya kesadaran itu meningkatkan persatuan. Kenapa? Karena kita kan makhluk sosial. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Makanya kita perlu kesadaran bahwa kita butuh orang lain untuk hidup kita. Ya.
Jadi kalau misalnya kita apa sadar, maka kita akan lebih cepat berintegrasi dengan orang lain. Yang kedua, adanya konsensus bersama di antara masyarakat. Artinya itu adalah kesepakatan. Yuwis lah, ayolah kita bersatu. Kita butuh maju, kita pengen maju, kita nggak perlu kita saling sikut dan lain sebagainya. Kita harus maju. Ya, jadi kita harus menyatu, kita harus maju. Itu namanya konsensus, kesepakatan. Yang ketiga, adanya nilai dan norma. Nilai dan norma ini yang mengikat integrasi tersebut. Nilai dan norma bersifat tidak memaksa, tapi bersifat efeknya sangat luar biasa. Contoh, ketika ada orang laki-laki main ke tempat perempuan sampai jam 12 malam, itu pasti kalau nggak banyak gembes, dia pulangnya dihadang. Kenapa? Karena memang itu melanggar aturan norma yang berlaku di masyarakat. Itu untuk menjaga laki-laki dan perempuan ini daripada perbuatan yang tidak baik. Itu namanya nilai dan norma, mengikat persatuan, ya. Itu syarat integrasi ada 3. Sedangkan kalian buka LKS-nya, dibaca-baca juga ya. Nanti biar bisa nyambung. Oke. Faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Di LKS halaman 28. Jadi penyatuan itu juga ada yang menghambat, ada juga yang mendorong. Namanya juga menyatukan, itu pasti ada masalah maupun solusi ya. Yang pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong ini ya. Yang pertama adalah faktor sejarah, karena perasaan senasib di semua negara bahwa integrasi itu dilaksanakan berdasarkan perasaan senasib ini, faktor sejarah. Rata-rata orang negara yang menyatu itu karena dijajah oleh negara yang sama. Contoh Indonesia. Indonesia itu dijajah oleh negara namanya Belanda. Kenapa Timor Leste tidak masuk ke Indonesia? Karena Timor Leste dijajah oleh Portugal. Kenapa Papua Nugini tidak masuk ke Indonesia? Dijajah oleh Inggris. Kenapa Malaysia tidak masuk ke Indonesia? Dijajah oleh Inggris. Jadi perasaan senasib. Jadi Indonesia merasa bahwa dijajah Belanda itu sangat tidak enak. Makanya mereka menyatukan diri, kita menyatukan diri ya. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda ya. Jadi Sumpah Pemuda itu berusaha untuk menyatukan bangsa Indonesia. Ya, Sumpah Pemuda dilakukan oleh pemuda-pemuda. Mereka berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Pemuda sekarang mainnya apa? TikTok, ya kan? Beda. Dulu pemudanya ingin menyatukan bangsa. Sekarang pemudanya menyatukan bangsa dengan apa? Video TikTok, kan kurang bermanfaat, ya. Tinggalkan yang tidak baik. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mencintai tanah air kita, karena memang kita dibesarkan dari tanah Indonesia. Nggak mungkin kita membenci. Kalau benci orang Indonesia mungkin ya wajar. Tapi kalau Indonesia, kita nggak boleh benci karena kita dibesarkan oleh tanah Indonesia. Tanah itu yang memberikan sumber daya buat kita hidup di sini. Ya, itu harus ada. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Jadi kalau kalian nggak rela berkorban untuk kepentingan bangsa, ya susah. Ya sing sepele aja, kalau kalian diminta untuk lomba sains, misalnya kalian nggak mau, ya itu repot. Nggak rela berkorban namanya ya. Itu harus dikembangkan. Faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat ini adalah yang membuat sulit. Walaupun memang bisa tapi sulit ya. Yang pertama, ada masyarakat Indonesia itu bersifat heterogen. Heterogen itu apa? Artinya macam-macam, budayanya macam-macam, bahasanya macam-macam dan lain sebagainya. Makanya agak sulit memang. Sampai sekarang pun integrasi ini agak sulit. Makanya terus diajarkan kepada kalian ya. Yang kedua, wilayah Indonesia begitu luas, yaitu jelas membuat sulit penyatuan. Di Timor Leste, di NTT dan di Jawa itu sulit menyatu karena jauh ya. Jadi kebudayaannya tetap berbeda. Itu kalau NTT dan Jawa maksudnya adalah akulturasi, karena kita menyatu tapi ciri khas kita tidak hilang. Yang ketiga, besarnya ancaman ya, karena kita wilayahnya luas maka semakin besar ancaman dari mana-mana, dari laut, darat, udara. Contoh di Papua ingin merdeka, akhirnya mereka melakukan pemberontakan walaupun kecil skalanya ya. Oke. Ada banyak lagi tapi kalian kemarin juga sudah mempelajari ini. Pak Guru berterima kasih kalian karena kalian mampu
ya beradaptasi dengan cepat ya. Untuk PJJ memang kendalanya seperti itu. Mungkin Pak Guru akan melakukan Google Meet ataupun Zoom di pertemuan berikutnya untuk masuk ke bab 7. Ya. Oke, silakan nanti kalian presensi di Google Classroom sudah Pak Guru sediakan. Ya, terima kasih. Itu sedikit ya kesimpulan ya, bukan materi, itu kesimpulan. Jadi Pak Guru menyimpulkan materi dari integrasi nasional. Jadi Pak Guru menyarankan, Pak Guru menyarankan ya, PPKN itu ilmu penerapan. Jadi bukan semata-mata ilmu hafalan. Pak Guru itu menilai kalian ada ilmu pengetahuan, ada nilai keterampilan. Jadi kalau bisa pintar apapun kalian dalam menghafalkan materi PPKN, namun tidak kalian terapkan, nilai kalian tetap remedi. Kok bisa begitu Pak? Oh iya, Pak Guru mendidik kalian agar menjadi warga negara yang baik, yang Pancasilais. Ya, buat apa kalian hafal undang-undang dasar tapi kalian tukang mabok, mencuri, nyakitin temennya, gak hormat sama orang tua, itu nol. Ya, mau sepinter, mau sebodoh apapun kalian tuh ngapalin susah, tapi kalian menerapkan apa yang Pak Guru inginkan. Contoh, kalau sama orang tua hormat, sama guru hormat, terus sama teman-teman juga baik. Kalau kalian misalnya naik motor ya pakai helm dan lain sebagainya, itu pasti tuntas. Ya, karena ilmu PPKN adalah ilmu penerapan, bukan ilmu hafalan saja. Kalau percuma kalian hafal tapi kalian nggak menerapkan, itu percuma. Ya, jadi kalian harus menerapkan ilmu yang kalian dapatkan. Ya Pak Guru tahu bahwa PPKN itu mungkin nggak semua orang suka ya, tapi minimal kalian bisa menerapkan bahwa ilmu PPKN ini ilmu yang diterapkan di kehidupan sehari-hari, sama seperti ilmu agama ya. Jadi PPKN agama itu hampir mirip, yaitu ilmu penerapan agar kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari PPKN di Indonesia adalah kalian menjadi warga negara yang baik dan yang Pancasilais. Oke, sekian dari Pak Guru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.